Semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu sifatnya hudan. Dari mulai surah yang pertama Al-Fatihah sampai surah 114 surah 30 juz 6236 ayat. Itu semuanya terkait dengan semua petunjuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda butuh petunjuk, ada di situ. Petunjuk jadi anak yang baik, orang tua yang baik, kakek yang baik, pekerja yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, hamba yang baik, ada semua. Solusi dari masalah yang kecil sampai yang paling kompleks, ada semua. Jalan-jalan kebaikan ada. Jalan untuk bersedekah, jalan berinfak, jalan berderma, jalan berakhlak, jalan menuju kebaikan, jalan menuju Allah, jalan menuju kesempurnaan hidup, ada semua di situ. Jalan petunjuk solusi ada. Karena itu kemudian kata Allah, saya berikan anugerah Al-Quran ini bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk An-Nas, semua manusia tanpa kecuali. Jadi Anda bayangkan ya, mohon maaf sekali, Anda bayangkan semua manusia saja. Kalau ada di antara semua manusia ini yang tidak beriman tapi bernama manusia, dan dia mau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Apalagi orang-orang beriman. Jadi kata Quran, semua manusia saja, manusia. Kalau ada manusia tak beriman, mau mengkaji Quran, akan dapat petunjuk dari Quran. Dulu orang pernah menggali muminya Fir'aun. Begitu diteliti, Maurice Bissell, neliti. Ini kok kayak ada kandungan garam. Dia belasan tahun neliti, belasan tahun neliti itu. Kata kawannya yang muslim, kamu belasan tahun cuma buat nemukan garam aja di situ. Nih di Al-Quran sudah ada 15 abad sebelum kau gali. Dikasih mushaf Quran. Setelah itu apa komentarnya? Saya membuang waktu selama belasan tahun dengan sia-sia. Yang informasinya sudah dicantumkan di kitab ini 15 abad yang lalu. Lalu apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan manfaat kata Al-Quran, manusia yang belum beriman saja menggali isi Al-Quran bisa mendapatkan manfaat. Kalau Anda nggak percaya, SPOG non muslim, tunjukkan ayat-ayat Quran tentang bagaimana proses kelahiran bayi, bagaimana tentang proses dalam kandungan, dari kandungan sampai lahiran, sampai tentang ASI sempurna 2 tahun ada di Quran. Tunjukkan kepada mereka 15 abad yang lalu dari mana Nabi mendapatkan pengetahuan seperti itu. Ada semuanya. Jadi kalau ada orang mau menggali itu akan dapat bagiannya. Karena itu ini Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia. Sebetulnya Allah melatih kita setiap hari supaya mendapatkan manfaat dari Quran. Bagaimana caranya? Kata Allah, saya berikan hidayah. Hudan ini saya paksa semua orang Islam mendapatkannya. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat itu ciri iman yang pertama. Iman itu tanda pertama bagi orang takwa. Orang takwa disebut dengan muttaqin. Taqi satu orangnya, muttaqin jamaknya. Iman kepada Allah yang tak nampak disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda iman pertama sholat, wa yuqimunas sholah. Digabungkan muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan wa yuqimunas sholah. Al-Baqarah ayat kedua didahului dengan kata hudan. Dzalikal kitabu, Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Makanya ketika kita sholat, kan kita baca Quran. Silakan cek, gak ada orang sholat gak baca Al-Quran. Coba antum baca Al-Fatihah sehari 10 kali, 11 kali? 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10? 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan. Kemungkinan besar sholat Isya dan Maghrib gak sholat dia. Karena rumus sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. 2-nya sholat subuh, ya kan? Zuhurnya 4, asar 4, 3 Maghrib, 4 Isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10, tambah 3, 13, tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silahkan cek. Dan hebatnya setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silahkan, sholat mana yang gak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca, semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya.
Ya misalnya subuh qul huwallahu lagi. Ya, zuhur qul huwallahu lagi. Asar qul huwallahu lagi. Sampai ikhlas banget gitu kan? Ya, maghrib sampai isya qul huwallahu lagi. Itu sah salatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal, Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya. Ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit. Dia abadikan doanya di Quran. Quran surah 21 ayat 83-84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilepar ke dalam perut ikan paus. Ada persaingan. Ya, sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada. Doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87-88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, meneliti contoh dari Nabi, mengikuti contoh dari Nabi, bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan. Bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadra, ya, wada'na anka wizrak. Bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud. Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah berikan solusi yang terbaik. Ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34-35. Minta solusi. Sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya. An-Nas lagi. Nal jinnati wan nas. Ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah gitu ya. Ini poin ini.